jadi kepala dinas kebersihan. Makanya jangan tanya kebersihan desa sebentar. Iya. Baru mulai. Luar biasa, ahlinya kebersihan. Ahlinya kebersihan. Ahlinya kebersihan. Kepala Tapi kita berdoa ya kepada Allah, kepada Tuhan, ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesabaran kepada mereka agar mereka kuat menghadapi cobaan, ujian ini kan? Gitu. Iya, betul. Jadi Ustadz juga saya. Betul. Mungkin muhasabah dirinya Bapak tadi diri. itu dari pengalaman juga kayaknya. Ya. Karena saya pernah dikasih gitu kan. Sebagai warga biasa kita boleh mengkritik, Ya, boleh sekali, mengawal, tapi mengawal. dengan nilai-nilai tadi ya, Pak. Dengan Menjaga nilai. nilai-nilai tadi. Jaga nilai-nilai itu. Jadi kan di Palu ini Pak lagi rame-ramenya event-event kreatif gitu. Ya kayak festival yang Bapak bikin tapi diprotes orang itu lah. Ya begitu lah kontennya. Ada benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rakerda. Bukan Rakerda. Kembali lagi di acara Musrembang. Bukan Musrembang. Bukan Musrembang. Kembali lagi di PPT Pura-pura tahu. Ya, kedatangan seseorang yang spesial kali ini Iya. kita tulis. Spesial kita sambut Pak Hidayat, warga biasa. Dr. Hidayat MSI. Dr. Hidayat MSI. Iya. Sebagai seorang apa kita undang nih, tulis? Mungkin tanyakan ke beliau saja. Iya, coba langsung Iya. Pak. Bapak mau di apa sekarang kan sebagai warga biasanya mau di prison sebagai apa? Warga biasa kah? Bisa peternak. Peternak, Bisa apa ya? budayawan. 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 Luar biasa. Mungkin Jadi kita perkenalan sedikit. Perkenalan sedikit. Mungkin warga sekitar. Jadi sebutan penontonnya pura-pura tahu ini warga sekitar, Pak. Iya. Nah, warga sekitar mungkin sudah tidak asing dengan mukanya beliau. Mungkin di di 3 tahun kemarin Iya, sering 3 tahun kemarin sering melihat mukanya beliau. Sebagai apa itu? Sebagai Kepala desa. sebagai kepala desa bukan. Apa ya? Orang nomor 1 di Kota Palu. Luar biasa. Mungkin kita tanya dulu perjalanan. Iya, perjalanannya Pak. Sebelum Menjadi warga biasa. Iya, sebelum menjadi warga biasa, boleh diceritakan dulu sama warga sekitar. Bapak apa ya? Berangkatnya karirnya, awal mula karirnya sampai jadi kepala desa tadi. Ya saya memang dulu dibilang pegawai negeri sipil, tapi dirubah dengan undang-undang sekarang aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara. Saya aneh, ya anehnya kenapa? 3 kali diangkat jadi pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara. Pertama saya coba-coba waktu kuliah melamar. Semua kantor saya lamar. Dulu namanya departemen, ya nah? Belum dinas, Pak. Belum dinas dulu. Dulu departemen, belum kementerian dulu. Coba-coba melamar di kantor-kantor kanwil departemen itu. Alhamdulillah diterima di kanwil Depdikbud, Dakdikduk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ditugaskan di paling ujung, Morowali. Wih. Oh, Morowali. Wow. Staf tata usaha SMP 2 Kolonedal. Iya. Bagaimana mau kuliah? 2 tahun saya berhenti di sana. Oh, berarti sementara kuliah itu, Pak? Sementara kuliah, saya berhenti. Coba-coba lagi melamar di kantor gubernur. Iya. Diterima. Diangkat dalam golongan 2A. 2A namanya kalau SMA. Iya, doa. 2A. Kerja. Tahun 88 selesai kuliah. Tidak bisa menyelesaikan jasa. Harus 2 tahun, 2C, 2 tahun, 10 tahun baru bisa menunggu. Baru dari 2 SMA mau diselesaikan ke sarjana itu menunggu 10 tahun. 10 tahun. Berhenti lagi dulu. Oh, berhenti lagi dulu jadi pegawai.
masuk lagi. Melamar lagi. Melamar lagi. Pakai ijazah. Melamar lagi pakai ijazah SMA. Iya, sampai karir saya berjalan terus, pernah jadi camat ya. Camat. Jadi kepala dinas kebersihan. Makanya jangan tanya kebersihan desa sebentar. Iya. Baru mulai. Luar biasa, ahlinya kebersihan. Ahlinya kebersihan. Ahlinya kebersihan. Kepala dinas kebersihan dan pertamanan Kota Palu. Iya. Saya di situ. Berarti soal taman dan kebersihan hatam Bapak di Palu. Bukan hatam juga. Belum hatam. Ya, tahu lah. Iya. Pernah jadi kepala badan kepegawaian Provinsi Sulawesi Tengah. Iya. Pernah jadi Bupati Sigi pertama. Iya. Namanya Buset. Apa itu? Karena cuma 1 tahun. Bupati setahun. Buset. Bupati setahun. Siap. Pernah jadi kepala Balibangda Provinsi. Balibangda kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Luar Di situ biasa. terakhir karir saya sebagai ASN aparatur sipil negara. Oke. Itu perjalanan singkat saja itu toh. Sebagai ASN. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan, nanti ada efek tepuk tangan. Iya. Nanti di program orang-orang di belakang. Di program editor. Nah, itu buat warga sekitar yang apa juga Bapak dari mana? Tadi sudah dijelaskan. Dijelaskan track recordnya Track luar biasa recordnya, sekali. birokratnya. Terakhir sebagai ASN itu sebagai kepala dinas Balitbangda ya. Iya, Kepala Badan. Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Iya. Sulawesi Tengah. Kepala Balitbangda. Makanya agak berkembang sedikit kan. Iya, Balitbangda. Luar biasa. Terakhir itu sebelum maju pemilihan kepala desa. Terakhir di situ. Terakhir di situ. Di Balibangda. Iya, sebagai ASN. ASN maju kepala desa. Nah, Maju kepala Kita desa. lolos jadi kepala desa. kan? Lolos. Lolos jadi kepala desa. Masyaallah. Alhamdulillah bisa selesai dengan baik lah. Oh, baik. Nanti sebentar dibahas. Nanti dibahas. Tapi Kita- boleh merokok ini. Silakan, Pak, silakan. Boleh Boleh. sekali, Pak. Silakan. Saya Memang jauh. tempatnya khusus untuk Bapak. Khusus. Karena Untuk apa? hostnya ketemu saya kemarin bahasa terus. Kereta api. Tapi silakan Pak merokok. Silakan. Ayo, PPT sekali ini dia agak spesial gitu. Nah, karena tempat baru, set baru ini. Set Ya, baru, narasumber yang luar biasa. yang luar biasa. Baru kali ini kita mewawancarai narasumber yang luar biasa seperti itu. Luar biasa. Sampai akhirnya sekarang kan perjalanan karirnya beliau tadi birokrat ASN maju kepala desa, sekarang sebagai warga biasa peternak bisa. Budayawan bisa. Iya. Budayawan bisa, peternak bisa. Ya, jadi akreditasnya ini bagus sekali nih. Bagus sekali akreditasnya ini. Nah, jadi Pak di pura-pura tahu ini kita banyak itu komen berita. Nanti ada berita yang dibacakan sama Chandra. Nanti kita komen pendapatnya Bapak sebagai sekarang peternak dan budayawan, nah yang sudah melewati Berbagai macam rintangan ini. iya, yang sedikit tahu Ini banyak. berita-beritanya panas atau dingin ini? Ada yang panas, ada yang dingin. Ada yang panas, ada yang dingin. Tergantung siapa yang dengerin. Jangan sampai menggigil kita nanti. Tergantung siapa yang dengerin sebenarnya. Ini masih beritanya. rahasia kalian. Iya. Ini bahaya kalau belum dikasih tahu ini. Iya. Jadi langsung saja kita ke berita pertama. Langsung saja ke berita pertama. Berita pertama ada Pemkot Palu dan DPRD ciptakan payung hukum untuk percepat pembangunan. Iya. Ada rancangan produk hukum supaya katanya Palu ini lebih cepat lagi pembangunannya. Lebih greget gitu ya. Lebih, greget. iya. Apa namanya itu? Apa namanya? Lebih fokus, lebih kayak mungkin lebih lari lah. Lebih lari, lebih lebih laju. cepat, lebih laju. lebih laju gitu. Bagus. Kita harus Lebih tanyakan- mantap pergerakannya gitu. Iya, Mantap lebih mantap lagi pergerakannya. pembangunan di Palu ini. Luar biasa. Jadi terkait pembangunan ini, Pak. Menurut Bapak pembangunan yang bagusnya itu seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya sistem perencanaan nasional, sistem perencanaan pembangunan daerah itu sudah diatur. Ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturan menterinya. Ya, sebenarnya sebaik apapun mungkin peraturan yang diciptakan, kita harus berangkat dari ini dulu, niat. Di sini Betul. tempatnya itu perencanaan. Betul, Kita gini ya, kita itu banyak orang pintar. Kita hanya tunjuk saya mau bangun ini, saya mau bangun ini, saya mau bangun ini.
Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengelola dana yang sangat minim. Iya. Di sini kuncinya perencanaan. Mengelola dana yang sangat minim, yang betul-betul harus fokus kita. Tetapi fokusnya jangan banyak. Biasanya kan tanam rica sedikit, tanam tomat sedikit, tanam bawang sedikit, tanam ini sedikit, harus fokus dulu. Kita harus fokus supaya dia wah gitu. Kan gitu. Iya, betul. Kalau rica sedikit tak terasa dia. Betul. Jadi kalau rica dulu. Rica bom rica itu dulu. Kita bom rica. Kasih booming rica itu. Rica saja dulu. Baru fokus ke yang lain lagi. Baru fokus yang ke lain. Iya. Diatur dia, mungkin target rica. Target rica panen tahun berapa gitu. Baru habis itu lain lagi kentang lagi atau apa tapi lagi. Kita harus ingat bahwa pemerintah itu tugas utamanya adalah masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah ekonomi. 3 ini kita bangun. Kalau ekonominya bagus, pendidikannya enak, kesehatannya enak, sudah aman, sudah sejahtera masyarakat. Dan bukannya memang tujuan utama pemerintah itu untuk melayani masyarakat sebenarnya. Di situ semua pelayanannya. Iya. Makanya ada berita juga ini, Pak. Kemarin katanya waktu ada ini di judul artikelnya Dr. Hidayat MSI di tahun 2018 Kota Palu peringkat 1 nasional. Bukan sekedar ada lanjutannya. Bukan sekedar nominasi 10 besar. Bukan sekedar nominasi 10 besar. Dalam hal pembangunan seperti ini. Seperti ini. Sepertinya. Kita dengarkan mungkin tanggapannya. Jadi gini. Itu tadi saya katakan kepala desa itu dia hanya memiliki jadi dia hanya punya visi. Visinya ini di breakdown ke dalam misi 1, 2, 3, 4 boleh 5 boleh. Nah kemudian dari misi ini ditarik ke dalam program. Tapi misi ini yang menentukan. Seperti kemarin kan, misi saya ada 5 gitu. Misinya Bapak sebagai kades ada 5. Saya fokus di sini. Iya. Kalau ada program lain jangan dulu, tunggu berikutnya. Kan gitu. Betul. Nah, fokus di sini dulu. 5 ini kita fokus dulu. Nah, persoalannya di mana? Ada dana tidak? Nah, saya sudah berapa kali jelaskan, saya mengasistensi itu sampai jam 11 pagi sampai jam 4:30 subuh. Saya asistensi itu. Karena begini juga ya, di dalam perencanaan ini kita harus money follow function. Artinya money follow function. Artinya mau dimasak Ria jadi orang Sidon lebih pintar bahasa Inggris. Silakan jadi, Pak dilanjut. Sebenarnya uang ini mengejar program. Iya. Jangan dikasih uang dulu baru dia susun program. Pasti tidak ada sisi positifnya keluar itu. Pasti negatifnya banyak. Makanya suruh susun semua dulu program-program sebanyak-banyak program. Baru kita asistensi. Salah satu contoh saya kasih. Begitu dia paparkan, kenapa ada 9 perjalanan dinas? Saya tanya kepala dinas ini kan. Perjalanan pertama kemana? Dia bilang konsultasi, oke. Perjalanan kedua kemana? Koordinasi, oke. Perjalanan ketiga, coba diam dia. Nah, berarti cuma 2. Dari berapa tadi Dari itu? 9. Dari 9. Nah, terus saya bilang oke, coba cari akal dulu. Oh, tidak ada akalnya sudah dia bilang. Tinggal 2. Oke, saya tambah 2. Ya. Saya bilang kalau perempuannya saya tambah 1 ke Mangga 2. Jakarta itu. Jakarta. Laki-lakinya ke Mangga Besar. Oke. Mangga Besar dan Mangga 2. Ya. 1 saya tambah lagi ke karaoke. Jadi 4 saja tuh.
Jadi disinilah kita saya bilang ikat pinggang dulu kita ini. Ya. Ya, kita sudahlah, ini berapa puluh tahun sudah daerah ini. Betul. Kita buktikan kepada masyarakat bahwa kita bisa. Demi kepentingan masyarakat. Demi kepentingan masyarakat. Kemana uangnya? Ke sekolah, gratis sekolah. Kesehatan gratis. Ya, bangun tempat-tempat ekonomi. Jangan lagi kumuh-kumuh, kan? Ya, betul. Iya, betul. Karena di sini ya, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kita harus membangun nilai. Nilai apa? Ya, dalam perencanaan itu harus nilai toleransi, nilai kekeluargaan, nilai kegotong royongan. Kalau nilai ini dibawa dalam penyusunan program, perencanaan, anggaran, insya Allah aman program dan kegiatan kita ini. Tapi programnya Bapak tercapai sesuai jangka waktunya. Pas Bapak jadi kades kemarin. Artinya saya tidak bisa menilai sendiri, silakan Ya. nilai sendiri. Ya. Kan? Betul. Terlalu pribadi kalau saya menilai kan. Iya. Ya. Betul, Kalau menurutmu betul. Sulis, Kalau bagaimana? menurutku pantasan kayak ASN-nya Bapak mengeluh lalu pegawai-pegawai kades lah. dari pagi sampai sampai malam. Subuh lagi. Subuh lagi. Subuh lagi. Kerja terus. Nah, Perjalanan dinas dipotong. Luar biasa. Tapi hasilnya Hasilnya cuma itu bagus. lagi. Saya tanya, itu ada kemoceng. Apa itu kemoceng? pembersih debu, Pak. Saya tidak tahu itu dulu. Rupanya kemoceng itu kain-kainan apa Iya, namanya? kain-kain lap. Ya, bulu-bulu ayam, bulu-bulu ayam. Saya tanya, untuk apa itu? Ulap meja. Kalau tidak ada itu bersih meja. Oh, masuk di anggaran pembangunan itu. Di anggaran semua. Bayangkan berapa bulu-bulu ayam mau dibeli. Aduh, habis semua bulunya ayam nanti. Habis tiap tahun dibeli. Nah, kira-kira begitu. Nah, itulah yang itu mencapai mencapai kita peringkat pertama ya dulu. Iya, itu, di apa namanya itu? 2018. PPD ya? Apa? Perencanaan pembangunan daerah terbaik satu Indonesia. Terbaik satu. Terbaik satu Palu, terbaik 2 Palembang, terbaik 3 Solo. Nah, cuma 3 diangkat. Cuma 3 dapat, yang satu, yang lainnya nominasi. Ya, Yang lainnya nominasi. ini kan semua daerah ini kan dia apa? Ya, kita pertama masuk nominasi. Itu memang kita tiap tahun masuk nominasi terus. Ya. Jadi mulai kita dapat peringkat pertama perencanaan pembangunan daerah terbaik Di 2018. 2019 kita dapat nominasi lagi, masuk dalam 10 besar. 10 besar. 2020 kita masuk dalam 10 besar. 10 besar. Cuma tidak enak mau dikasih terus kita juara 1. Ya. Pas habis itu sudah bukan Bapak kades. Iya. Mungkin kalau Bapak kades lagi saya siapa dengar tahu. masih dapat. Oh, masih dapat 10 besar. 10 besar ya, nominasi. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal perjalanan Nah, dinas perjalanan tadi juga dinas. Sulis. Ada juga berita ini, artikel yang kita dapat saja dari iseng-iseng searching, ternyata ada dugaan bil hotel fiktif oleh anggota DPRD Palu. Wah, Ya. Sebelum Bapak tanggapi itu kan tadi hadiah juara pertama. Nah, kalau biasa perlombaan begitu ada hadiahnya. Ada hadiahnya kalau jadi oh juara iya satu. betul, yang sebelumnya tadi. Apanya itu? Yang Hadiahnya. juara 1 PPD tadi. Itu ada hadiahnya dari Ada piala besar. Nah, kemudian ada dana 9 miliar dapat. Diserahkan oleh Pak Jokowi. 9 Langsung. miliar. Langsung 9 miliar. Presiden langsung yang Ya, 9 miliar kita dapat dana karena peringkat pertama itu tadi itu. Nah, karena 9 miliar kita dapat itu. Sebenarnya PPD ini baru. Tapi ini bergengsi di PPD ini. Bergengsi. Sangat bergengsi. Ini diserahkan langsung presiden karena gaweannya di Bappenas ini. Nah, ketika kita peringkat pertama waktu itu, saya diundang di Bappenas ya, sebagai pemateri. Iya. Penyusunan rencana pembangunan jangka Menengah. kedua Jokowi. Saya diundang sebagai narasumber karena kita peringkat pertama. Waktu itu saya tidak tahu, di depannya rupanya profesor semua. Artinya semua perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi. Menyusun RPJMN Nasional. nasional. Jokowi periode kedua itu. Periode kedua. Saya
jelaskan. Kalau saya tahu semua profesor dapat, Noridi juga saya. Karena saya tidak tahu profesor dapat. Noridi juga kita. Orang profesor semua dapat nih. Untuk saya tidak tahu. Kalau saya tahu. Jadi Noridi itu bahasa Kelly, bukan muji-muji. Bukan muji-mujian nanti Noridi. Nanti ada translate-nya di bawah sini. Iya, di bawah sini. Iya. Oh, gemetar. Ke berita yang tadi, Pak. Boleh dibacakan ulang aja. Waduh. Dugaan bil hotel fiktif oleh anggota DPRD Palu. Waduh. Agak panas ini. Agak panas. Sudah mulai masuk ke berita. Bagaimana tanggapannya Bapak sebagai warga biasa, sebagai perwakilan? Sebenarnya persoalan-persoalan begini banyak yang terjadi, bukan cuma Palu kan gitu. Jadi sebenarnya ya itulah namanya apes. Lagi apes. Saya juga apes juga dulu. Mengalami apes kan? Sempat mengalami apes. Apes. Aduh. Tapi sebenarnya ya apapun musibah yang tertimpa kepada kita, kita sebagai warga tidak usahlah dibesar-besarkan. Ini kan kalau itu benar, itu kan sudah masuk ranah hukum, ya sudahlah dia pertanggungjawabkan. Ada prosesnya. Tapi di medsos saya lihat, aduh, baku hujat, baku maki, aduh. Inilah yang saya katakan, apa nilai-nilai tadi itu hilang dalam kehidupan bangsa, dalam kehidupan kita. Nilai apa? Nilai toleransi, saling menghargai, nilai kekeluargaan, nilai kegotong royongan. Ini mulai hilang dalam terkikis. Nah, kalau nilai ini terjaga, medsos itu aman. Tidak ada orang baku fitnah, tidak ada baku hujat, tidak ada. Saya kalau orang dapat dapat musibah semacam ini, saya langsung ya Allah berikan kekuatan kepada mereka. Ya kan? Berikan solusi kepada mereka. Karena kita manusia dalam perjalanan kita tidak tahu kita mau bagaimana ke depannya kita. Betul. Ya, jadi kalau kita saling menghujat itu ada karmanya juga nanti. Jangan jangkum kena juga nanti kan. Kita belum tahu ini. Tapi kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, ya Allah berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesabaran kepada mereka agar mereka kuat menghadapi cobaan ujian ini kan gitu. Iya, betul. Jadi ustadz juga saya. Mungkin muhasabah dirinya Bapak tadi itu dari pengalaman juga kayaknya. Karena saya pernah dikasih gitu kan. Sebagai warga biasa kita boleh mengkritik, boleh tapi dengan nilai-nilai tadi menjaga nilai-nilai tadi. Menjaga nilai-nilai itu karena nilai saling menghargai, ya itu penting dalam kehidupan kita. Kalau nilai ini hidup dalam kehidupan kita rawat, kita jaga, insya Allah aman kehidupan kita ini. Betul. Kalau ada kesalahan orang, baik-baiklah jangan digambar-gambarkan. Iya, ada prosesnya juga. Ada proses hukumnya sudah. Karena sebaik-baiknya orang itu bukan orang yang tidak pernah salah sebenarnya, tapi yang mempertanggungjawabkan kesalahan. Mereka pasti mempertanggungjawabkan. Tidak usahlah kita Aginamo PC. Ini yang bahaya ini. Aginamo PC. Aginamo PC. Ini yang membuat kehidupan kita ini kadang-kadang hilang arah kehidupan kita. Aduh, bukan main juga saya. Bukan main juga saya. Bisa aja lau. Tadi kan kita sudah bahas pembangunan, prosesnya Bapak. Nah, ini mungkin berita selanjutnya ini itu ada mengenai juga dengan program perencanaan. Iya. Kasih dia kacan. Berita selanjutnya ini. Ini connect ke kita dua ini. Yang mana kau mau beritanya ini? Nah, itu dia. Itu dia beritanya. Karena persoalan tadi kan sudah dibahas. Harus ada 3 aspek. Iya, betul. Bapak juga kayaknya Bapak pernah jadi kadis di bidang ini. Iya. Ada berita ini, Pak. Ini dari headline beritanya kita iseng-iseng cari juga. Ternyata ada. Kota Palu gagal raih Adipura. Oh iya. Wali kota sebut masih banyak PR. Iya. PR. Nanti ada beritanya di sini muncul. Ada beritanya. Ini acara kita apa namanya nih? Pura-pura tahu. Saya pura-pura tahu juga. Iya. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu juga. Tapi di dalam pembangunan kan Bapak sebagai kepala dinas lah. Itu bagaimana sebenarnya soal itu? Itu masuk fokusannya
di Palu gitu. Jadi begini, sebenarnya ada dua hal. Kalau berbicara kebersihan satu hal, tapi berbicara pengolahan sampah yang sulit. Nah, di sini susahnya kita. Pengolahan sampah itu sebenarnya kalau kita mengikuti prosedurnya, ya, mulai dari rumah tangga itu sudah dipilah-pilah. Ya harusnya. Dipilah. Mana plastik, mana apa namanya kertas-kertas, mana daun-daun. itu hasil dapur itu. Hasil dapur, Ini ya. harus dipilah. Nah, kemudian dibawalah ke tempat namanya TPS 3R. Oke. Apa itu, Pak? TPS 3R ini tempat pembuangan sementara. Dalam bahasa Inggris saya tidak tahu itu recycle apa semua di sini. Recycle, reduce, reuse. Ya, itu. Reuse. Jadi kepala dinas Delani tahu jadi kepala dinas. Boleh. Nanti saya kasih tahu sekdes diangkat jadi kepala dinas. Ya, luar biasa, salah satu host sudah mau jadi kepala dinas ini. Bisa. Tapi pas lambat bangun, jangan bapak basi itu. Lambat saya bangun. Jadi disitulah diolah lagi dia, dipilah-pilah mana yang bisa dimanfaatkan. Saya kemarin ada satu tempat saya kunjungi, ya, setelah selesai kades. Setelah selesai kades berarti. Rupanya manggot, Manggot. Ya, Magot. Iya. Rupanya maggot ini dari sisa-sisa makanan apa semua itu, dapur itu. Oh iya, maggot ya, yang muncul-muncul itu. Muncul ulat-ulat. Ulat-ulat kecil. Betul. itu. Nah, kalau ini dikembangkan, sampah-sampah rumah tangga itu bisa dialihkan ke sana ini. Betul. Dan ini mahal katanya harganya itu. Ada nilai ekonomisnya Ada juga. nilai ekonomisnya. Saya kira gitu ya. Jadi di recycle, di apa tadi? Recycle. Hafal memang gagal nanti jadi kepala Gagal. dinas. Jadi Recycle. dari situ ini sisanya ini dibuang ke TPA. Nah, di sini persoalan kita ini. Apakah dari rumah tangga TPS 3R ke TPA? Kalau persoalan kebersihan bisa saja. Bisa saja kita, warga, bersihkan halamanmu apa. Tapi proses ini, nah disinilah nilai yang paling tinggi, poinnya paling tinggi dalam proses pengolahan sampah ini. Di sini paling tinggi nilainya dalam penilaian untuk mendapatkan adipura. Betul. Ya, sebenarnya saya waktu jadi kepala desa kemarin, saya tidak berbicara tentang ini, tapi hati saya ke sana. Apa itu ruang terbuka hijau, perbaiki semua, taman-taman, kan gitu. Kemudian pasar, ya, jalan-jalan, ada jalan namanya jalan kawasan pemukiman. Tapi tidak semua kawasan pemukiman dinilai. Ada beberapa kawasan harus kita bangun. Betul. Ya, jalan nasional, ya sudah bagus semua. Hal yang mungkin ya belum bisa mencapai itu. Mungkin masih tertunda, mudah-mudahan ke depan masih bisa tercapai. Betul. TPA ini yang paling sulit. Paling sulit. Biaya TPA itu triliunan untuk memperbaiki TPA kita itu. Itu yang masih sulit kita capai. Untuk mencapai tadi Adipura itu. Mungkin itu PR-nya. Ini masukan dari warga biasa ya. Betul. Semoga sahabat tahu habis ini tahun depan bisa dapat Adipura ya. Kita doakan. Semoga bisa dapat. Masukan dari warga biasa tadi. Masukan dari warga biasa. Luar biasa. Jadi satu hal, kondisi mindset masyarakat kita harus menjadi pertimbangan juga. Kan gitu. Betul. Ini pertimbangan besar. Karena gini ya, waktu Pak Cudi jadi kepala desa dulu. Pak Cudi kepala desa. Beliau sudah bangun kerjasama kerjasama dengan kota Boras, Swedia. Saya 2 kali ke sana, berbincang-bincang di sana, kita kerjasama. Swedia, di kota Boras Swedia itu 150 tahun untuk merubah kondisi masyarakatnya untuk memelihara kebersihan itu. Itu 150 tahun. 150 tahun. 150 tahun. Nah, kita baru berapa tahun ini kota ini? 10 tahun lebih berapa?
Lebih sudah. Iya. Ulang tahun waktu Bapak jadi kadis, ulang tahun yang aneh. Begitu tidak jadi kadis saya sudah lupa. Karena ada kesibukan lain juga. Karena ada kesibukan lain. Sudah di Sidondo terus. Di Betul, Sidondo, betul, jadi betul. peternak. Jadi sebenarnya kondisi masyarakat kita itu belum bisa memilah-milah sampah. Iya, iya, Dia iya, hanya mencari di mana tempat buang sampah. Iya, belum dipilah. Belum dipilah. Masyarakat kita belum sampai ke situ Iya, pemikirannya. iya, iya. Mau pilah-pilah, baik. Nah, cuma dia mau tahu di mana tempat buang sampah. Harus disiapkan tempat buang sampah dia buang di situ. Iya, betul, Ya. betul. Sedangkan dia sudah disiapkan tempat buang sampah, dia naik motor bawa sampah. Dia Buang di buang kuala. begini. Tidak masuk dalam. Jatuh di samping-sampingnya. Samping-samping. Jadi sebenarnya kebijakan itu harus dipertimbangkan semua itu. Betul, betul, Harus betul. dipertimbangkan semua kondisi, situasi masyarakat kita. situasi masyarakat. Itu menjadi pertimbangan kita dalam mengambil satu kebijakan. Iya, jangan nanti kebijakannya sudah bagus, partisipasi masyarakatnya Masyarakat masih kurang. kurang gitu. Betul, betul, Di betul, situ. betul. Harus Sehingga kerjasama juga ya, pemerintah dengan masyarakatnya. masyarakat kita ada lembaga-lembaga yang memotivasi masyarakat itu tetap diberikan support. Iya. Ya kan ada lembaga, kalau dulu waktu saya kepala desa dulu kan ada namanya tim gerakan Galigasa, Iya. ada Galigasa. namanya Satgas Kalima, ada namanya lembaga adat. Ini lembaga-lembaga ini yang memotivasi menggerakkan partisipasi masyarakat dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Betul. Kalau 5 hal ini jadi, tambah 1. Apa itu? Kesan. Kesan. Maka inilah Sabta Pesona. Sabta Pesona. Iya, 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 betul, Karena betul. Palu betul, ini betul. harus menjadi industri pariwisata. Tidak mungkin kita membangun ekonomi Palu dari sektor-sektor lain. Misalnya kita ke sektor pertanian, Jarang. bisa tidak? Jarang ada sawah di Palu. Sudah tidak ada sawah, sudah ada bangunan sawah, semua. Bangunan semua. Ditambah lagi pengairan tidak ada. Kan begitu? Iya, iya, Betul, iya. Ke perkebunan tidak mungkin. Iya. Ke peternakan tidak mungkin. Iya, 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 iya. Ke perikanan kita punya laut cuma sentubi, sepotong. Cuma santubi. Salah satu upaya pembangunan ekonomi adalah Pariwisata. pariwisata. Iya. Karena jasa. Oh, Biasa. iya, 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 iya. Ini warung-warung kopi sebanyak ini. Siapa semua mau minum kopi. Asam lambung semua orang. Asam lambung semua orang. Harusnya orang dari luar ditarik ke dalam. Iya, 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 iya. Dengan 5 dimensinya Palu. Ya, Kota 5 dimensi. harus dibangun itu. Harus ada kesannya, Dimensi Palu. itu harus dibangun. Dimensi itu harus dibangun. Betul. Itu nanti pembicaraan. Ini mahal bayarnya kalau saya jelaskan. Isinya Betul, daging betul. semua. Daging semua Daging isinya semua nih. isinya. Waduh. Aduh. Berat semua tadi pembahasannya kita ini. Kita pindah yang ke pembahasan ringan-ringan ringan-ringan, dulu, lucu-lucu pembahasannya. intermezzo dulu ini. Lucu-lucu. Ada juga berita yang ditulis saya lihat. Iya. Kehausan saat dorong motor curian. Maling ini malah mampir di warung korban. Waduh. Habis curi motor, Habis curi motor? dia ke tempat yang habis dia curi motor, ke Minum, warungnya. singgah minum. Singgah minum. Itu namanya penjahat yang bertobat. Atau mungkin dia kena fitnah, Pak. Mungkin dia bukan maling motor. Siapa tak mungkin dia Mungkin dia cuman pinjam sebentar, Pinjam sebentar, dia kasih pulang, dia kasih pulang. Siapa tahu kan? mungkin dia tidak dapat kuncinya juga. Iya. Dia tidak bisa nyala, capek Lagi doang. apes, lagi apes. Lagi apa? Lagi apa? Lagi apa? Apes lagi jadi. Lagi apa sih ini? Lucu-lucu juga masyarakat ini. Ya, Waktu Bapak jadi kades ada kasus-kasus yang kayak gitu, ada maling ditangkap atau apa yang pernah mungkin ada orang melapor dari Bapak, Bapak sebagai kades selalu, Pak, kambingku dicuri apa? Pernah tidak? Ada laporan-laporan seperti itu, laporan-laporan yang lucu. Tidak, ya orang banyak datang dulu sama saya walaupun tidak jadi kades dulu, masih camat, masih jadi kepala BKD. Yang banyak datang itu, sampai motor mau ditarik, Pak. Anak saya tahun ajaran baru mau beli buku, baju, beli buku. yang begitu-begitu. Betul. Yang begitu-begitu datang sampai. Tidak ada mau, ya itu yang saya bilang. Stigma Makanya bagaimana tanggapannya Bapak soal label-label itu? Jadi gini, saya harus akui bahwa saya ini lahir, hidup, besar di lingkungan ya dulu Tatura itu kan.
Nah, siapa kita kenal Nero Tatura dulu? Nero. Nah, Wah, siapa kita kenal? Saya hidup di lingkungan itu. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan hidup saya bisa keluar dari ruang-ruang itu. Bisa jadi kepala desa juga. Kepala desa. Bisa jadi kepala desa juga. Ya saya betul-betul mau dicari saya punya. Iya. Mau dicari kesalahan saya. Betul. Sampai ada sampai jembatan itu betul. disikat jembatan. Iya. Tapi jembatan disikat. Kamu cari saya ikut di situ kalau ada saya kan. Padahal jembatan itu juga ada karena Bapak juga. Iya. Oh, iya. Jadi inilah saya bilang, mari ya kita manusia ini tidak tahu arah ke depannya apa. Tapi enggak usahlah kita baku. Kalau ada orang kena musibah, sampaikanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Ya kan? Itu. Tapi janganlah dihujat aginamo pisi peboka. Ini yang bahaya ini. Nah, kan waktu Bapak jadi kades kan, terus kalau sekarang kan anak-anak muda itu Pak, kalau banyak masalahnya, mereka duduk di batu-batu gajah di kampung lain itu Pak. Ya. Nah, penasaran netizen juga. Waktu Bapak kena dilabeli banyak begitu. Tempat healingnya Bapak, kalau dibilang anak sekarang healing. Bagaimana caranya Bapak untuk refreshing. Overthinking bagaimana? Iya. Saya bawa kerja. Iya. Saya bawa kerja. Saya tidak pusing itu. Silakan, nanti urusannya kamu dengan Tuhan. Kan gitu. Masya Allah. Urusan kamu. Dan kalau saya mau dengar itu, ya saya bukan jago. Belum begini Palu ini. Masih hancur semua itu jalan. Karena apa? Karena mungkin dari pusat itu baru mulai pembangunan itu 2020. Apa kita menunggu 2020? 2018? Kan gitu. Nah, kalau saya mendengar semua hujatan, caci maki, fitnahan, saya bawa sabar saja. Tadi namanya sabar. Nah, rupanya sabar ini bagus. Sabar saja. Nanti urusan dengan Tuhan saja itu. Nah, ini kayaknya berkaitan dengan berita berita yang kita mau bacakan terakhir ini yang kita mau bacakan. Ternyata kemarin ini sempat viral juga Pak. Ada komika. Artis stand up comedy ini. Iya, stand up comedy, public figure lah. Public figure yang main di dunia entertainment. Mereka ini ada gimmick. Jadi Abdur Arsyad ini dia di video ditangkap polisi dan diteriaki tukang fitnah. Ternyata yang video temannya juga. Ternyata untuk konten lucu-lucuan. Di media sosial. Tapi itu ada orang yang anggap serius. Ada orang kira anggap serius. Fitnah itu. Ternyata yang serius ada di tempat lain. Ternyata yang serius ada di sebelahnya kita. Fitnah serius ya. Itu sudah judulnya tadi ini kan. Apa itu? Pura-pura tidak tahu jadinya sekarang. Padahal temannya sendiri. Jadi itulah artinya begini, berita-berita sebaiknya menurut saya itu enggak usahlah yang bagus-bagus lah. Banyak kalimat-kalimat, banyak kata-kata yang bagus kita upload di medsos, karena medsos kadang saya melihat medsos sekarang ini sangat luar biasa ini ya, apalagi menghadapi tahun politik. Wah. Sepertinya tidak ada rasa keluarga seperti saya katakan tadi, tidak ada rasa saling menghargai. Tapi itulah perkembangan. Tapi perkembangan kalau tidak direm bahaya juga kalau makanya kemarin salah satu solusi sebenarnya persoalan begini. Kayaknya kemarin waktu saya jadi kepala desa semua sekolah SD dan SMP tambah jam pelajaran pendidikannya. Tambah jam pelajaran pendidikannya. Harus kita tambah. Karena ilmu pengetahuan tinggi pengetahuan ketika imannya kurang. Nah, ilmu pengetahuan menjadi bahaya bagi kehidupan kita. Maka iman dan takwa ini harus dimasukkan ke kurikulum di dalam kurikulum sekolah. Betul. Karena sekolah sekarang ini berapa? 2 jam. 1 minggu 2 jam pelajaran saja. 2 jam pelajaran agamanya. Nah, 1 jam pelajaran 45 menit. Bukan 1 jam. Cuma 90 menit 1 minggu. Apa dia dapatkan tentang peningkatan pemahaman iman dan takwanya itu kan? Makanya kemarin coba kita tambah sore.
Ya. Tambah 1 minggu 3 kali pertemuan Oh iya betul. dengan Pak Ustadz. Ya. Betul. Makanya anak SMP lalu itu yang tiap Jumat ada baca Yasin, Ya. kalau yang Ya. Islam Ya. baca ayat suci, kalau yang agama lain Ya, beribadah masing-masing gitu. Jadi kemarin itu semua agama, mulai agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, Buddha, Hindu. Nah, kita kasih semua anggarannya untuk ajarkan agamamu yang Karena dari situ sebaik-baiknya. nilai-nilai moral dan Nilai sosial moral juga. dan sosial itu. Selain itu budaya juga. Budaya kan? juga, Budaya budaya- juga. budaya- Apalagi budayanya seorang kita budayawan juga. di sebelah kita Cepat ini. serius kita bicara Iya. ya. Nanti di komen orang lagi, oh, Dijari. mau jalanan 2020. Jadi seriusan. Serius. Astaga, betul. Ya. Supaya ada interaksi dengan warga juga ini, Pak. Iya. Kita ada ini juga. Namanya segmen. Ya. Segmen baru. lapor warga. Kita masuk ke segmen Lapor lapor, warga. Nah, untuk pertanyaan pertama ini. Pertanyaan pertama. Banyak-banyak. Dua saya pertanyaannya ini. Banyak soal yang bertanya. Banyak soalnya kita harus filter. Kita harus filter. Ini pertanyaan pertama, Pak. Dari nama Instagramnya _Rifashari. Wah. Pertanyaannya nih agak lumayan lucu sedikit ini. Pertanyaannya, Om, kalau beli pisang goreng di mana biasanya? Pisang goreng. Pisang goreng. Mungkin bisa dijawab. Bapak biasa beli pisang goreng di mana? Iya, Oh, gitu ya? rekomendasi Pisang goreng di Palu. Jadi saya gini ya, waktu saya jadi kepala desa. Iya. Kepala desa saya dulu. Kepala desa. Jadi saya hobi makan. Apa namanya? Surabe. Oh, Dengan Surabe. Paranggi. Oh, iya. Tapi waktu jadi kepala Badan Penelitian Pengembangan saya hobi makan pisang goreng. Oh, Yang tidak tahu Surabi dan Paranggi ini fotonya. Ada nanti fotonya di atas. fotonya di sini. Ada nanti fotonya. Pisang goreng yang sering saya beli dulu di Jalan Nuri itu. Oh, itu. Yang pakai nomor antrian. Yang pakai nomor antrian. Betul. Pakai nomor antrian. Saya- ya harus ini kan saya sebut Nuri kan? Iya. Kalau saya ambil di situ jangan dibayar nanti. Di endorse ini pisang goreng Nuri. Pisang goreng Nuri. Lihat bye-bye ini. Dipromosikan Bapak lah ini, pisang goreng Nuri. Bagus. Pertanyaan selanjutnya. Banyak yang suka di situ memang. Ada lagi pertanyaan. Apa lagi pertanyaannya? Dari pertanyaannya dari mana ini? @Brigit H hanya 3. Oke. Pesan untuk panitia yang konsernya batal, Pak. Ya. Jadi kan di Palu ini, Pak, lagi rame-ramenya event-event kreatif gitu. Ya kayak festival yang Bapak bikin tapi diprotes orang itu lah. Ya, begitulah kontennya. Ada penampilan-penampilan. Ada penampilan-penampilan Jadi cuma banyak yang batal. Banyak Ya, yang banyak jadi yang gini, batal. Yang pertama harapan kita panitia juga ya penuhi semua prosedur persyaratan. ya Itu harus dipenuhi semua prosedur persyaratan. Kemudian saya kira begini, Palu ini butuh event-event besar. Iya. Karena apa? Kontribusi terbesar dalam PDRB kita, pendapatan bruto itu dari sektor jasa paling besar pendapatan kita. Nah, sektor jasa ini jumlah penduduk Kota Palu ini kurang lebih 400 lah. Kurang dari 400. Siapa semua mau minum-minum kopi begini ya. Iya. Ada Mas Joko, ada Grab. Ya, baik Grab mobil, Grab motor. Siapa mau naik? Maka event-event, kegiatan-kegiatan yang Iya, luar iya. biasa perlu dibuat di Palu Dibuat. ini. Ya. sesuai dengan prosedur Prosedur tadi itu. perhatikan. Ya, makanya kemarin itu kan saya mohon maaf ini. Mohon maaf sekali saya mau bicara ini kan. Sebenarnya Taman Gor itu Iya. itu kan untuk anak-anak band-band lah. Di situ kamu latihan-latihan. Tunggu dulu, Pak. Taman Gor. Nah, daripada nanti takutnya bakal klaim-klaim nanti. Waktu Bapak kades itu Taman Gor jadi begitu Iya, tuh. saya bangun Taman Gor waktu saya kades. Supaya nanti jangan lagi kami di PPT diklaim, oh salah Bapak itu, bukan dia yang bangun. Iya, kan biasa ada yang bakal klaim-klaim Ya pura-pura gitu. teh tahu lah. Itu dia. Itu saya bangun apa namanya ada panggung di situ kan? Iya, ada panggung. Itu anak-anak apa ya band-band lah. Di situ tempatnya.
Gratis. Gratis. Luar biasa. Kecuali event-event yang bisnis, ya bayarlah. Ya, betul. Pemerintah. Ya. Tapi kalau kegiatan anak-anak muda, ya kan gitu, kegiatan anak-anak muda, ya silahkan pakai. Betul. Kecuali bisnis seperti motor, Ya, Yamaha, Honda apa dan sebagainya Ya. itu, kalau mau pakai mau ekspor barang-barangnya ya bayar lah. Bayar. Tapi kalau Tapi untuk anak muda, komunitas yang cuma minta Proposal. 1.000-2.000 proposal sudah bebaskan lah. Bebaskan lah, gratis, gratis lah. gratiskan Ya, dia. Betul. Kemudian kayak saya mohon maaf kemarin di Taman Nasional itu. Taman Nasional. Ya, saya bangun panggung di situ satu. Untuk apa? Komunitas mana itu? Komunitas sanggar-sanggar seni. Ya, sanggar-sanggar Luar seni biasa, di situ. budayawan memang. Ya. Budayawan memang. Jadi kemudian di hutan kota itu kita bangun panggung itu panjang itu, dan mau konser di situ kami. Nah di situ konser. Jadi semuanya anak-anak muda ini harus dicari ruang-ruang interaksinya supaya mereka baku kenal. Ketika baku kenal, baku sapa, hey, bukan baku sepa. Bukan baku sapa, bukan baku sepa. Orang. Ruang olahraganya buat, ruang seninya buat, gitu. Betul, Sehingga mereka ada namanya Interaksi. sosial. Yeah. Kami kan visip semua interaksi Ya, sosial. betul. Kan? Nah, perbanyak interaksi sosial, buat lapangan volinya, buat lapangan basketnya, buat lapangan ini supaya interaksinya ada. Sehingga mereka ketika terjadi interaksi antara satu dengan lain, pasti mereka baku kenal di situ. Ya. Rasa kekeluargaan ada. Tidak mungkin ketemu di jalan baku salam. Sepa balik. Baku sapa, bukan baku Baku sepa. sepa, bukan baku sepa, baku sapa. Baku sapa. Nah, gitu. Kira-kira begitulah. Kira-kira gitu. Masih ada lagi, Pak? Masih ada lagi pertanyaannya, Pak? Iya, kasih banyak sedikit. Ada lagi pertanyaan dari ini agak aneh nih, agak sensitif. Dari Rio Leonardo. Pertanyaan untuk Pak Hidayat. So ada partainya beliau ini. Iya. Iya, itu mau dijawab aja. Mau dijawab atau pura-pura tidak tahu lagi? Pura-pura tidak tahu atau gimana? Memang saya saat ini masih di itu ya, Banteng Moncong. Moncong Putih. Moncong Putih. Saya masih di situ sekarang ini. Ketika dulu menjadi wali kota ditawar-tawarkan lah ini. Kepala desa salah lagi. Kepala desa. Bukan wali kota. Ya, saya ditawar-tawarkan, oke, cobalah. Karena saya orang birokrasi. Ya. Memang di partai politik ini kadang-kadang perubahannya harusnya kan dari A berubah ke B atau C lah. Ini sampai Z perubahan. Kaget-kaget kadang-kadang. Kaget-kaget orang birokrasi. Kaget. Kita birokrasi kan kadang-kadang ada garisnya ya. Garis koordinasi dan lain sebagainya. Dinamis sekali kalau partai politik dinamis. Partai politik itu langsung prak. Kadang-kadang kita nafungga kemudian nafungga. Kaget. Nah, ini saya sementara di situ berkiprah di situ, membantu di situ. Hanya membantu saja di situ. Ya. Itu sudah ada pertanyaannya. Beliau masih di partai Moncong Putih. Ya. Luar biasa. Iya. Wah, Masih ada lagi, Pak? Masih ada. Ini masih ada pertanyaan nasikwanya dari Alwi MMMR 3M-nya MMR_. Setelah menjadi masyarakat biasa, apa pandangannya Bapak melihat Kota Palu sekarang ini? Nah, tipis-tipis saja. Jangan nanti dipotong orang lagi. Hama. Ini susah juga kita menilai ini ya. Yes. Ya karena ya saya warga biasa sekarang. Iya. Kalau dulu saya tidak bisa menilai saya. Sekarang saya bisa menilai. Saya kira bagus. Ya bagus. Ya cukup bagus. Jadi maksud saya pertahankan apa yang ada dan kembangkan apa yang ada. Iya. Nah, saya waktu Pak Judi juga saya
saya jaga ya. Iya. Beliau punya karya-karya, kita jaga. Apa yang baik, mana yang baik, belum baik, perbaiki. Belum baik, perbaiki. Tapi alhamdulillah sekarang ini yaitu kita syukuri bahwa daerah kita ini saat ini sudah mulai kondusif dari sisi keamanannya. Ya, dari sisi sudah jarang tawuran antar kampung. tawuran antar kampung. Nah, itu tadi nilai itu harus dijaga, jangan hilang nilai ini. Toleransi, saling menghargai. No si hargai bahasa Inggrisnya. Bahasa ya. Inggrisnya. Ya. Bahasa Swedianya. No sampai subuh. Sampai subuh. Nah, tumbuhkan rasa kekeluargaan kita, tumbuhkan rasa gotong royong kita, saling ini kalau tagline-nya Koming pas jadi kades itu kayak Iya. Masin tubuh kita Maroso, Morambanga, kita Marisi. Marisi. Itu isinya itu. Itu isinya. Kami masih ingat juga. Ya, kira-kira itu intinya itu. Bahasa Indonesianya apa itu, Pak? Masin tubuh kita Maroso, Morambanga kita kita Marisi. Bersatu kita kuat, bersama-sama kita kokoh. Itu biasa. Gitu. Pertanyaan terakhir. Terakhir sudah. Partisipasi masyarakat ini dari tinggi sekali. Dimas Febrianto. KTP-nya Bapak ini masih Palu atau sudah Sigi? Pertanyaannya ini, KTP-nya Bapak masih Palu atau Sigi? Saya berpendudukan Kah. di Sigi, Iya. administrasinya masih di Palu. Iya. Itu dia. Oke. Bagus juga. Pertanyaan untuk menutup ini. Episode ini. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak sudah mau diundang di pura-pura tidak tahu sekarang. Ya, pura-pura tidak tahu. Pura-pura tahu. Itulah, seru sekali. Banyak nanti kayaknya yang dipotong-potong orang tadi yang sepa, sapa. Bagus. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil juga tadi, yang kita bisa pertahankan dan kembangkan. Iya. Luar biasa sekali. Jadi itu saja episode kali ini warga sekitar. Terima kasih telah menonton. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.